Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat Allah. Kesempatan yang sangat baik di pertemuan singkat hari ini, mari kembali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Artinya tidak cukup hanya memuji. Kalau pujian-pujian sudah kita lakukan seperti yang barusan kita laksanakan, belum merasa cukup, lakukanlah dengan perbuatan seperti yang kita lakukan ini. Artinya puji dan syukur itu harus kita gabung. Memuji Allah dengan lisan, bersyukur kepada Allah dengan lisan, sempurnakan dengan perbuatan. Kalau hanya lisan belum cukup. Saya ulang Ibu, kalau hanya lisan belum cukup. Kalau hanya kalimatnya terima kasih, alhamdulillah, alhamdulillah, tapi perbuatan yang diperintahkan Allah tidak dilakukan, maka belum tergolong hamba yang bersyukur. Puncak dari rasa syukur kepada Allah adalah melakukan ibadah baik dengan lisan, dengan hati, dengan perbuatan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi ibadah, menjadi bukti tanda syukur kita kepada Allah, dan menjadi penyebab kita nanti dikumpulkan di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita mampu menunjukkan kalau kita hamba yang bersyukur, jangan merasa senang dulu, jangan merasa tenang dulu, jangan merasa gembira dulu sebelum kita sempurnakan rasa syukur dengan amaliyah yang lain, yaitu sholawat. Apa itu sholawat? Pujian kepada Nabi. Apa itu sholawat? Tanda dan bukti kita cinta kepada Nabi. Apa itu sholawat? Sebagai perwujudan kalau kita berterima kasih kepada Nabi dan ingin bersama beliau di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, penyampaian singkat hari ini hanya sampai jam 10.40. Artinya ada waktu 40 menit. Mudah-mudahan cukup waktu ini saya sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kurban, dan mudah-mudahan bisa jadi oleh-oleh kita ke rumah dan jadi bahan renungan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dalil dasar yang digunakan oleh para ulama menentukan hukum, diantaranya ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Ayat Al-Quran salah satunya adalah Inna a'tainakal kausar, surah Al-Kausar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Kemudian dalil yang kedua ayat Al-Quran adalah di dalam surah Al-Hajj ayat 34. Dari dua dasar inilah sehingga para imam mujtahid, salah satunya Imam Abu Hanifah atau yang kita kenal dengan Imam Hanafi atau kelompok Hanafiyah, mengatakan bahwasanya melaksanakan ibadah kurban hukumnya wajib. Bagi siapa yang wajib? Bagi yang punya kemampuan. Sekali lagi saya ulang, bagi yang punya kemampuan, telah punya kecukupan, melaksanakan ibadah kurban hukumnya ketika dia sudah punya kecukupan lalu dia tinggalkan, dia tidak melaksanakan ibadah kurban, jelas dia berdosa. Ibu tahu dosa enggak, Bu?
Bu tahu dosa Bu ya? Kelihatan enggak dosa itu, kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Karena dia sifatnya abstrak. Ya. Sifatnya abstrak, enggak bisa dilihat. Tetapi kalau orang yang sudah berdosa ini akan nampak pada akhirnya nanti ketika sudah pindah alam dari dunia ke negeri akhirat. Sayangnya kita tidak pernah melihat bagaimana kondisi negeri akhirat. Betul Bu? Ada yang kepingin lihat nggak? Nggak mau kepingin lihat, nggak mau ya? Kalau mau kepingin lihat mati dulu. Cuman selama kita percaya dengan Allah, selama kita percaya dengan Rasulullah, selama keimanan kita perbesar bahwa apa yang dikatakan Allah dan Rasul tidak pernah keliru, jangan main-main. Jangan main-main. Ya. Kalau sudah Allah katakan di dalam Al-Quran, apalagi diperjelas oleh Rasulullah di dalam sekian banyak hadis, dan hukumnya wajib, tolong jangan diabaikan. Begitu dia berani abaikan, begitu dia berani lalaikan, begitu dia berani tinggalkan, tinggal tunggu resiko, tinggal tunggu akibat pada saat nanti berhadapan dengan Allah. Harusnya kita jangan sampai bermasalah apalagi dengan Allah. Nah, jadi oleh sebab itu orang-orang yang percaya kepada Allah, beriman kepada Allah dan Rasul, biasanya tidak pernah dia tinggalkan yang namanya kewajiban melaksanakan ibadah kurban. Jelas Bu? Ada enggak yang melaksanakan ibadah kurban tahun ini? Ada? Ada Bu? Ada ya? Tadi sudah disampaikan yang mana tidak bisa beli sendirian sapi karena harganya mahal, ayo patungan. Mau setorkan langsung 3 juta rupiah, tidak sanggup, cicil. Bagaimana cara mencicilnya? Bulanan. Berapa sebulan? 300.000 umpama ya, 10 bulan lunas. Kalau seandainya bulanan khawatir tidak cukup, adanya mingguan, udah setorkan mingguan, 100 seminggu, 100 seminggu, minggu keempat tidak usah setor, 10 bulan lunas 3 juta, lalu niatkan ya Allah pahalanya untuk almarhum bapak, almarhum mama yang sudah meninggal, bolehkah? Boleh, kenapa tidak? Sampaikah pahala kurban kepada yang sudah meninggal? Kata almarhum Abah Sukumpul, kalau mau tahu buktinya mati duluan. Itu ya. Orang yang beriman tidak perlu nunggu mati, Bu. Orang yang percaya perkataan Allah, perkataan Rasulullah, tidak perlu nunggu mati meskipun tidak melihat buktinya, karena sudah percaya, mendengar ulama menyampaikan, lakukan. Nah, sering orang bertanya, Pak Ustadz, sampai di batas di mana kemampuan itu? Yang dikatakan mampu itu yang bagaimana? 3 juta setahun, kira-kira cukup pada? 3 juta setahun kira-kira kawak ada menutupi. Kira-kira nih, saya kasih contoh Bu, sederhana. Punya mobil Avanza 2020 tahunnya, itu pajaknya saja 3.400.000. Kalau punya mobil lebih besar lagi, lebih tinggi lagi harganya, dia punya Innova tahun 2020 pajaknya berapa? 4,5 juta. Kalau dia punya Fortuner, apalagi punya Alphard, Masya Allah, datang Idul Adha, dia tidak mampu melaksanakan ibadah kurban, Masya Allah, kasihan dia. Ini mendengar nih lewat rekaman, lewat siaran radio Darussalam, jelas sekali. Jangan terlalu pelit dengan Allah.
Jangan terlalu berhitung dengan Allah, karena yang kita punya, yang kita nikmati, kita rasakan tiap hari adalah anugerah dan nikmat dari Allah serta karunia Allah. Apabila Allah sudah karuniakan dengan jumlah yang cukup, sampai waktunya lakukan ibadah kurban. Apabila dia tidak laksanakan, kata Imam Abu Hanifah, hukumnya dosa. Meskipun kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Maliki hukumnya sunat muakkad, ya. Kita ambil hukum yang lebih tinggi gitu loh, ya. Jelas bro? Contoh kedua. Ini gambarannya aja, kada bamamai kada lah. Kalau bapak ulang bamamai menyalkipian kada, ini menyampaikan dinyaringi supaya mendengar, supaya tahambur teh telinganya tuh nah. Kenapa? Harta sing banyakan, duit miliaran, toko 45 buah di pasar pagi. Oi. Ya kan? Datang Idul Adha, datang hari tasrik, kada kawa berkurban. Keterlaluan, terlalu marahnya. Tidak sanggup beli sapi, tidak mau beli sapi, tidak mau beli onta, tidak mau beli lembu atau kerbau, beli kambing. Rasulullah contohkan, Rasulullah laksanakan ibadah kurban menuruti syariat Nabiullah Ibrahim, itu udah jelas. Bahkan Nabi katakan, ini hadisnya nih ya, hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Majah. Hadisnya nomor 2123, nomor hadisnya ya. Nomor hadisnya, hadis sahih 2123. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yakribanna musallana au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas dulu ya? Rasulullah katakan, barang siapa yang sudah punya kesanggupan untuk melakukan ibadah kurban, melakukan penyembelihan di hari raya kurban, tetapi dia tidak mau melakukannya, fala yakribanna musallana, kata Nabi, jangan dekat-dekat musala saya. Keras bu larangan Rasulullah. Nabi katakan, kalau sudah punya kemampuan untuk beli hewan kurban, apakah kambing, apakah sapi, masalah kambingnya terserah kambing apakah, kambing kacang kah? Lah, kacangnya kacang apakah terserah, asal jangan kacang panjang aja, asal jangan kacang hijau, kacang tegana, kambing kacang tapi ganal, itu nah, lah. Beli kambing kah dia, beli sapi kah, beli domba kah, atau beli apa itu kibas kah, beli onta kah, terserah. Yang penting dia melaksanakan ibadah kurban. Lalu dia tidak lakukan hal tersebut, kata Nabi, wala yakribanna musallana, jangan dekat-dekat musola saya, kata Nabi. Artinya Rasulullah marah bu, bagi umatnya yang sudah punya kemampuan tetapi tidak melakukan ibadah kurban dengan berbagai macam alasan. Masya Allah. Kalau kita boleh jujur, mohon maaf ya, kalau boleh jujur nih bapak-bapak nih mendengar lewat rekaman atau lewat radio, siaran radio ya, atau yang mendengarkan seksama, kalau kita hitung dari rokok saja bu ya, bu, suami ibu merokok enggak? Merokok ya, kalau seandainya merokok nih ya, rokok satu bungkus berapa? Jisamsu berapa Jisamsu? Ulun kada berjualan rokok dan ulun kada merokok, jadi kada tahu enggak rokok. Anggaplah 25.000 ya, ada yang sehari itu 2 bungkus. Kalau seandainya sehari sebungkus 25.000, sebulan berapa? Sebulan berapa? Berarti 750.000 sebulan. Kalau setahun berapa? 10 bulan 7,5 juta, 12 bulan 9 juta. 9 juta kumpulkan 7 orang, 7 kali 9 sama dengan 49, bisa beli sapi limosin.
Berat dagingnya berapa? 150 kg karena harganya 50 juta sapinya. Kalau merokok sebungkus sehari. Nah sekarang dia membakar, apa itu? Membakar sesuatu yang namanya rokok yang diisap asapnya. Tapi asapnya hilang. Coba kalau seandainya dia bakar lewat ibadah kurban, dia sisihkan sebungkus rokok sehari 25.000, nah dia bakar nantinya harum sampai ke surga baunya. Jelas Bu? Jelas Bu? Kedua, ada orang yang suka weekend. Tahu weekend? Belum tadi hanya bertakun dulu bingung weekend itu apa? Ternyata week itu N itu terakhir gitu ya. Week itu minggu gitu loh. Jadi minggu terakhir artinya Sabtu Minggu, Sabtu Minggu, Sabtu Minggu. Kalau sudah Sabtu Minggu mereka refreshing kemana? Tuh ke Balikpapan, nyewa hotel. Pernah Bu? Pernah. Berapa sewa hotel? Berapa semalam? 500. Berapa kamar? 2 kamar. Berarti 1 juta. Biaya ke Balikpapan berapa? 500, 1,5 juta. Lalu untuk shoppingnya di mall berapa habisnya? 1 juta. Berarti udah 2,5 juta. Baru 1 minggu. Nggak usah dikalikan setahun deh, kalikan 3 bulan kali 2,5 juta sudah 7,5 juta uang yang dia buang hanya untuk weekend. Kenapa tidak dipindah ke kurban? Ketika sampai waktu ibadah kurban, ketika sampai Idul Adha dan hari tasyrik, ketika ditanya, Bu, udah berkurban kah? Nggak cukup Pak Ustaz, duitnya masih belum cukup. Kenapa yang lain kok bisa cukup? Masya Allah. Jelas Bu? Jelas ya? Nggak usah deh saya contohkan hal-hal yang lain. Nah kesini bukanya berapa? Nah kesini bukanya berapa? Nah kesini nah bukanya berapa? Ya kan? Biar sisihkan sebagian sekian persen aja Bu, kadosa semuaan, kadosa pian hilangakan, nang kau kebiasaan pian itu kadosa dihilangkan, nang wajib itu laksanakan, tapi yang sunat, yang primer jangan dihilangkan, yang sekundernya saja. Ya. Yang kira-kira tidak terlalu penting, tidak urgent, tidak mendesak, berapa sampai habiskan dalam 1 hari, berapa dihabiskan seminggu, berapa sampai habiskan dalam 1 bulan, coba alihkan ke ibadah kurban, insya Allah ibu akan merasakan manfaat. Ya. Saya tidak berani melebihkan Bu, tapi bukti realita yang ada. Realita yang ada, saya mendengar dan saya menyaksikan ada satu masjid kita di Samarinda, salah satunya Masjid Darul Falihin yang ada di Komplek Batu Alam Permai, itu setiap tahun rata-rata 30 atas ekornya. Bukan hanya ekornya, sapinya Bu maksudnya. Yang dipotong di sana tahun kemarin 36, tahun ini kayaknya 41 deh. Ya. Yang kepingin saya sampaikan ke ibu dan para pendengar Radio Darussalam yang dimuliakan oleh Allah, yang melaksanakan ibadah kurban, yang ikut arisan kurban, tidak semua orang yang mampu. Mohon maaf, banyak penjual sayur. Penjual sayur yang pakai sepeda ontel, penjual ikan yang naik motor, Allah bertempur. Orang-orang yang kecukupan hari-hari ekonominya tergolong ekonomi menengah ke bawah, mereka mampu. Ketika ditanya, Bu, kenapa jadi ikut arisan kurban? Pak Ustadz, saya merasakan hasilnya. Setelah saya ikut arisan kurban, alhamdulillah, rezeki saya meningkat Pak Ustadz. Alhamdulillah, setelah saya ikut arisan kurban, ada aja rezekinya ditambah oleh Allah. Artinya dia dikasih Allah kelebihan, hatinya diberikan oleh Allah taufik dan inayah, sehingga setiap tahun dia mampu melaksanakan ibadah kurban. Padahal kalau ditinjau, dipandang dari sisi ekonomi, dia tergolong umat yang belum
wajib dan tidak berkecukupan. Tapi yang cukup, kenapa tidak? Masya Allah. Jelas Bu? Tolonglah ini jadikan bahan renungan. Maksudnya gini, maksud saya jadikan bahan renungan. Saat ini ibu tidak punya kemampuan, karena sudah hanya tinggal menunggu masa akhir, karena sudah menular manusia lanjut segala-galanya, kan gitu tuh. Lalu ibu tidak lagi kerja, hanya mengharap dari gaji yang ada atau pemberian anak karena anaknya ngongkosin, nggak apa-apa. Ibu tidak melaksanakan ibadah kurban, tidak masuk pada taraf wajib, nggak masalah, ya. Tapi ibu kan punya anak, ibu punya keluarga, ibu punya saudara, ibu punya cucu. Ketika saudara ibu, ketika anak ibu, ketika cucu ibu punya kemampuan, sampaikan. Begitu ibu menyampaikan ke mereka, awalnya mereka belum paham, awalnya mereka belum mengerti tentang kewajiban melaksanakan ibadah kurban. Setelah ibu laksanakan, ibu sampaikan, ibu jelaskan, dia merasa berkewajiban, lalu dia laksanakan setiap tahun. Alhamdulillah. Siapa yang dapat pahala? Anak ibu dapat pahala, ibu pun dapat pahala. Termasuk orang-orang yang mengajak. Salah satunya tadi Pak Hipni udah jelaskan, beliau dapat pahala Bu, ya. Orang mendengar suara beliau dari rekaman, dari suara radio terdengar bahwa di Masjid Raya menerima penyaluran hewan kurban. Nah lalu orang tertarik, yang menyampaikan, yang mengajak sehingga orang mau melakukan ibadah kurban, Masya Allah pahalanya luar biasa. Jelas Bu? Banyak tempat-tempat yang bisa menyalurkan hewan kurban dan menerima arisan. Termasuk, mohon maaf nih, di majelis saya pun ada. Tahun kemarin kami potong cuma 3 ekor. Alhamdulillah tahun ini yang sudah positif 7. Yang sudah pasti 7 ekor. Ini masih nambah lagi nih. Ada 4 orang sudah, masih nunggu 3. Kalau ada lagi masuk 3 orang, nah berarti 8 ekor yang dipotong. Di depan majelis taklim saya sendiri, di Teluk Lerong. Ini tidak promosi, tidak mengajak, tidak. Cuma mengisahkan, memadahkan bahwa di majelis kami ada yang kalau bekesah aja, menyuruh orang aja, saya pun berkurban. Ya. Rasulullah melaksanakan ibadah kurban itu, satu untuk beliau, satu untuk umat beliau. Ya. Artinya Nabi berkorban untuk dirinya dan keluarganya 1 kambing. Kemudian 1 kambing lagi untuk umat Nabi Muhammad yang mentauhidkan Allah, umat Nabi Muhammad yang tidak mampu melaksanakan ibadah kurban, Nabi sudah pikirkan. Ya. Mana dalilnya? Hadis yang disampaikan diriwayatkan oleh Imam Anas radhiyallahu an. Beliau berkata, "Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabsyaini amlahaini akranaini. Qarraba ahaduhuma faqala Bismillahi Allahumma minka walaka hadza min Muhammadin wa ahli baitihi wa qarrabal akhara faqala Bismillahi Allahumma minka walaka hadza min amman wahdaka min ummati au kama qala sallallahu alaihi wasallam." Kata Imam Anas radhiyallahu an, beliau mengatakan pernah melihat Rasulullah melakukan ibadah kurban. Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyembelih Rasulullah hewan kurban. Apa yang disembelih beliau? Kabsaini, 2 kibas,
2 kambing kibas ya. Amlahaini, kedua-duanya berjenggot. Kalau kambing berjenggot, kalau kucing bersesengot. Itu kalau Bu. Bila ada kambing bersesengot, larang harganya. Atau kucing berjenggot, insya Allah larang harganya. Kenapa? Aneh. Nah kada berjenggot, kada bersesengot, ngarannya cacing gitu Nah jadi kedua-duanya berjenggot, kemudian kedua-duanya sudah memiliki tanduk. Ya. Dari sinilah ulama mengukur, mengambil ketetapan bagaimana kambing yang harus disembelih, boleh disembelih, dijadikan hewan kurban. Kata Imam Syafi'i, kata Dato Kalampayan di dalam kitab Sabilal Mu'tadin, umurnya 2 tahun kalau sapi. Kalau kambing minimal umur 1 tahun, usahakan jangan ada cacat ya. Kalau sapi berumur 2 tahun, jangan dulu dijadikan hewan kurban, khawatir tidak memenuhi syarat. Rasulullah potong 2 kibas, kibas itu kondisinya sudah berjenggot, sudah bertanduk ya. Umurnya rata-rata 1 tahun minimal. Nah kemudian qarraba ahaduhuma, lalu menyembelih Nabi salah satu di antara 2 kibas tadi, faqala, dan Nabi berkata bismillah, dengan nama Allah. Allahumma minka, ya Allah ya Tuhanku, hewan kurban yang kusembelih ini datang dari Engkau, anugerah Engkau, rezeki yang Engkau berikan, walaka, dan aku persembahkan bagi Engkau ya Allah ya. Hadza min Muhammadin wa ahli baitihi, ini kulakukan ya Allah, kibas yang pertama untuk diriku Muhammad, untuk keluargaku semuanya. Jadi Nabi memotong 1 kambing untuk diri beliau sendiri dan untuk keluarga ya. Jadi kalau ibu umpamanya tidak bisa beli sapi, beli aja kambing untuk 1 keluarga, boleh. Tapi kalau seandainya mampu, mohon maaf, anak ibu punya kerjaan yang layak, menantu ibu punya kerjaan yang bagus, mereka masing-masing punya hasil, ya jangan gabung dong, keterlaluan kalau gabung ya. Kita orang tuanya berkurban, anak sarankan berkurban, menantu berkurban. Kenapa? Nang menantu kepala cabang di bank anak seorang manajer di perusahaan ayo seorangnya pulang direktur. Nah masa berkurban kambing sekong, kambing kacang, hapus dia. Jadi orang tuanya beli sapi, anaknya beli sapi, menantunya beli sapi, bagus. Semakin banyak yang dijadikan ibadah kurban, semakin banyak pahalanya. Kalau dihadiahkan kepada keluarga yang sudah meninggal dunia, insya Allah dia sangat berterima kasih dan dilapangkan oleh Allah kuburnya. Jelas Bu? Jelas ya? Menit lagi habis. Baik, kemudian Rasulullah menyembelih yang satunya, wa qarrabal akhara faqala. Kemudian Nabi menyembelih lagi kibas yang satunya dan Nabi berkata bismillah, Allahumma minka walaka, min hadza min amman wahdaka min ummati. Kata Nabi berkata bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma minka, ya Allah ya Tuhanku, kambing kibas yang kupotong ini adalah anugerah Engkau. Sapi yang kubeli ini umpamanya adalah rezeki dari Engkau ya Allah. Walaka, dan kupersembahkan untuk Engkau. Hadza, ini aku persembahkan yang melaksanakan min, daripada umatku, kata Nabi, yang mau mengesahkan Allah ya. Jadi untuk seluruh umat Nabi sudah laksanakan, termasuk kita.
Nah, jadi syariat inilah yang kita tiru. Setiap kita melaksanakan ibadah kurban, tujuannya untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk orang banyak. Akhirnya dilakukanlah satu pembagian. Makanya kata ulama, membaginya itu boleh bagi tiga. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk halayak ramai. Ya, orang banyak tetangga, keluarga yang lain gitu loh. Nah, sekarang coba kalau kita hitung-hitung ya, berapa layaknya kita ikut makan daging kurban? Bolehkah yang berkurban ikut makan daging kurban? Boleh. Yang penting jangan banyak-banyak. Amun pahanya sebelah ditanggung ke rumah kalau kata laluan. Nah, yang baik nih, yang baik Bu ya, perhatikan baik-baik. Yang baik kalau kita melaksanakan ibadah kurban sudah deh, nggak usah minta. Yang baik ya, artinya benar-benar 100% kita serahkan ke panitia masjid raya. Umpama nih kalau segi empat meminta, mun hendak meminta ujar Dato Kalampayan di dalam kitab Sabilal Muhtadin 1/6 dari 1/7. Dia nukar sapi sekung betujuh, itu loh. Berapa setornya? 3 juta. Nah, lalu sapi yang ditukarakan ini dagingnya 70 kilo umpama. Nah, lalu kalau 70 bagi 7 berapa? 10 kilo, ambil 1/6 berapa Bu? Maksimal 1/6 dari 1/7, kata Dato Kalampayan di dalam kitab Sabilal Muhtadin. Meskipun pada penjelasan lain boleh 1/3, tetapi kalau kita hitung daging 70 dibagi 7 berarti dibagi 3 berapa? 7 bagi 3 berapa Bu? 7 bagi 3, 70 bagi 3, anggaplah 23 lah. Anggaplah 23 kilo. 23 bagi 7. 23 bagi 7 sama dengan jakannya 21, 3 kilo. Kalau nah boleh meminta sampai 3 kilo tuh maksimal, gue sudah lebih dari 1/3. Amun kawa jangan sampai 1/3. Amun kawa lagi kan usah minta, sebab ulun pernah mendengar ujar Abah Guru, Abah Sekumpul, ujar Sidin khawatir kalau kena rongkang di sana sapinya. Anak kebanyakan minta, kayak itu. Jelas Bu? Jelas ya? Kemudian berbicara tentang hasil, berbicara tentang manfaat, berbicara tentang fadilah dan kelebihan orang yang melaksanakan ibadah kurban. Pertama, secara umum ibadah kurban adalah syiar. Tahu syiar Bu? Meninggikan kalimatullah, meningkatkan agama Allah. Meninggikan agama Allah adalah merupakan satu kewajiban kita bersama. Dengan ibadah kurban, insya Allah Islam semakin maju. Lalu yang kedua, mohon maaf, keluarga kita yang jarang makan daging, tarasai juga daging. Kasihan hari-hari ayam Turki, ketika ayam Turki iwak karing maksudnya. Lah, jangankan hendak nukar daging, nukar hintalugin kadang-kadang babaya kawa lah. Nah, jadi dengan adanya ibadah kurban, insya Allah mereka merasakan daging. Saya kasih contoh sederhana yang konkret Bu ya. Tahun kemarin kami potong 3 ekor sapi, alhamdulillah 2 gang merasa semua. Nah, kalau tahun ini 8 ekor, kira-kira kawa kalau 4 gang. Kalau kemarin cuma setengah kilo satu keluarga, nah sekarang kami jatah 1 kilo. Tulangnya lain lagi, ya. Nah, artinya mereka merasakan dari korban yang dilakukan oleh orang yang mampu. Karena banyak orang yang diberikan manfaat. Karena orang banyak merasakan manfaat,
maka Allah berikan pahala. Berapa yang merasakan manfaat, dikumpulkan Allah pahalanya, diserahkan kepada yang memberikan manfaat. Jelas Bu? Nah, seandainya kita motong sapi betujuh, dagingnya 70 kilo, nah berarti jatah kita 10, satu orang dapat sekilo, ya kan? Nah berarti berapa pahalanya? Minimal 10. Nah berapa pahala yang didapatkan oleh orang yang 10 tersebut akan dipersembahkan Allah kepada yang melaksanakan ibadah kurban. Saya kasih gambaran sederhana yang lebih jelas. Kalau seandainya orang yang kita beri daging dari kurban yang kita laksanakan, lalu dia melaksanakan ibadah. Nah ibadah yang dia lakukan disebabkan kenyang perutnya memakan daging yang kita persembahkan, maka Allah berikan pahala yang dilakukan kepada orang yang melaksanakan ibadah kurban, termasuk orang yang mengajak, orang yang memfasilitasi, orang yang menyiapkan sarana dan bekerja dan sebagainya, semua mereka diberikan Allah pahala. Jadi mun ada orang berkurban, baparak pian di situ, jangan baparak hendak minta aja danii mahiris itu. Tapi pada saat mandani mahiris jangan culas. Bila culas ketahuan orang, tahun dulu kan dari bawah orang lagi. Kenapanya culas ya? Ini kira jatah si anu hirisnya sedikit, sampelnya masukkan ke dalam apa Bu? Ke dalam tas umpama. Jadi akhirnya apa ya? Ketahuan orang, tahun dulu kan di bawah orang lagi sudah. Biarnya bakaja, biarnya hendak dia menawarkan diri, kepingin ikut jadi panitia, karena orang tahu dia curang, orang nggak ngajak lagi. Setuju Bu? Setuju ya? Masih ada waktu? Ya Allah, satu matnya habis. Baik, saya bacakan lagi satu ayat Al-Quran sebagai pelengkap penjelasan tentang ibadah kurban pada hari ini ya. Allah berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 36, wal budna ja'alnaha min sya'airillah lakum fiha khairun fadhkurusmallahi 'alaiha shawwab faida wajabat junubuha fakulu minha wa'atimul qani'a wal mu'tarra kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Allah berkata di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman yang artinya, dan onta-onta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah, dan kamu banyak memperoleh manfaat serta kebaikan daripadanya. Maka apabila telah terikat, kemudian apabila telah mati atau telah roboh, maka makanlah sebagiannya dan berikanlah makan pula orang-orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, maksudnya tidak meminta-minta, dan orang-orang yang meminta-minta, demikianlah kami tundukkan onta-onta itu untukmu agar kamu bersyukur kepadaku, kata Allah. Allah jadikan binatang onta ini adalah untuk kepentingan hambanya. Kita dapat mengambil manfaat dari onta tersebut, termasuk dijadikan sebagai hewan kurban ya. Makanya kata Allah, sebutlah nama Allah dan sembelihlah onta itu dalam keadaan berdiri, Bu. Ya. Onta itu disembelihnya berdiri, kalau sapi direbahkan, kambing direbahkan. Ya. Kalau sapi itu sudah mati, sudah roboh, maka bagikanlah, makanlah secukupnya.
Berikanlah kepada orang-orang yang punya kecukupan atau orang-orang yang tidak punya kecukupan. Orang yang punya kecukupan maksudnya tidak minta-minta. Dia cukup punya di rumah. Bolehkah mereka menikmati daging kurban? Boleh. Makanya di sini orang sering tanya, Pak Ustadz, orang kaya boleh nak minta? Boleh. Tidak dilarang orang kaya ikut memakan daging kurban meskipun dia tidak melaksanakan ibadah kurban. Siapa tahu setelah daging kurban masuk ke dalam parutnya, nah ini anak berkurban gitu. Nah. Tapi sering kita temui, mohon maaf, banyak orang-orang kaya yang datang melaksanakan ibadah kurban, minta daging kurbannya aja seorang kada anak berkurban. Ini nang salah. Harusnya dia ikut melaksanakan ibadah kurban sehingga banyak saudara-saudara kita yang muslim yang dapat mengambil manfaat darinya. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini dan dimudahkan oleh Allah rezeki kita, dan mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis seperti ini mendengarkan tentang dalil wajibnya melaksanakan ibadah kurban, tersirat di dalam hati, timbul satu keinginan untuk selalu melaksanakan ibadah kurban. Amin ya rabbal alamin. Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebagai penutup penyampaian singkat hari ini, saya perlu luruskan tentang pahaman yang kadang masih tidak sesuai. Bukan salah, bukan ya. Saya tidak berani menyalahkan siapapun, Bu, ya. Hanya menyampaikan sesuatu kali aja ini jadi bahan pertimbangan. Ada orang melaksanakan ibadah kurban kadang-kadang dipatok untuk satu orang. Pak Ustadz, saya kurban hari ini untuk saya, tahun depan untuk suami saya, tahun berikutnya untuk anak saya, tahun berikutnya untuk cucu saya. Begitu sudah habis anak cucunya berarti tidak berkurban lagi dong. Begitu. Ini yang harus diluruskan, Bu, ya. Kewajiban melaksanakan ibadah kurban bukan hanya sekali, tetapi setiap tahun, setiap datangnya Idul Adha dan hari tasyrik, kalau kita punya kemampuan wajib melaksanakan ibadah kurban. Yang sekali itu akikah. Akikah cuma dilakukan cukup sekali, tidak perlu 2-3 kali. Dan yang diakikah itu orang hidup, bukan orang mati. Kalau orang yang sudah meninggal tidak perlu diakikahi, tidak perlu, ya. Orang yang sudah meninggal tidak perlu diakikahi. Tapi kalau melaksanakan ibadah kurban, pahalanya untuk yang sudah meninggal boleh, ya. Nah, tidak kalah penting saya sampaikan, ibu melaksanakan ibadah akikah. Kalau dulu belum diakikahi orang tua, ibu lah punya inisiatif akikahi diri sendiri, boleh, ya. Nah, tidak benar dan keliru kalau anak mengakikahi orang tua. Jangan. Bagaimana cara dia mengakikahi orang tuanya? Niatnya nawaitu an akikata lil ummi atau lil abi, nah boleh, enggak bisa. Ya. Sengaja aku melaksanakan akikah untuk ibuku atau untuk ayahku, jangan. Yang benar anak untuk ayah atau ibu untuk anak. Tapi kalau ibu kepingin orang tua ibu juga melaksanakan akikah dapat menebus dirinya kepada Allah karena tergadai, caranya harus benar. Bagaimana caranya? Belikan kambing, ya. Bu, ibu sudah berakikah belum? Nah, jangankan berakikah, nah, kasih makan kamu aja susah dulu. Oh, berarti ibu belum akikah ya? Belum. Ibu mau enggak akikah? Ya jelas mau lah. Ya udah tunggu, Bu, ya sebentar. Belikan kambing nang bejenggot nang betanduk tadi nah warakan. Lalu serahkan, Bu, ini nah Bu, sudah saya belikan kambing, ibu akikah ya untuk diri ibu sendiri. Lalu dia berniat nawaitu an akikata lillahi ta'ala. Sengaja aku akikah untuk diriku karena Allah Ta'ala. Meskipun kambing dari anak, meskipun kambingnya dibelikan anak atau duitnya diberi oleh anak, boleh. Itu cara yang benar. Jelas, Bu? Baik, untuk hari ini saya cukupkan.
Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan penyampaian singkat ini jadi manfaat. Terdapat hal yang kurang berkenan, saya pribadi mohon ampun maaf yang sebesar-besarnya. Yuk kita sama-sama bertahlil sedikit ya. Kemudian kita baca doa haul yang mana pahalanya semua kita hadiahkan khusus kepada keluarga kita yang sudah meninggal. Kita hadiahkan pula kepada orang-orang yang sudah berpartisipasi menjadikan Masjid Raya sedemikian megah, dan orang-orang yang telah menyampaikan ilmunya di tempat ini, mereka semua kita hadiahi. Kita doakan semoga dimudahkan Allah urusan dalam kuburnya, dimudahkan Allah urusan akhiratnya, dan mudah-mudahan mereka semua dimasukkan ke dalam surganya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi wa ali nabi wa bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha La ilaha illallah, 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 la ilaha La ilaha illallah, 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 la ilaha La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Salli ala Sayyidina Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa 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 bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa karrim ajma'in.
سيدنا صلى الله سير النبي وعلى النبي وبشير الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا زدنا علما ووسعنا رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا يا الله من عبادك الصالحين واجعلنا يا الله من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل وسع وهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما قلنا من قول لا إله إلا الله سبحان الله وبحمده ما صليناه على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المجلس المباركة هدية واسعة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة ونقدم ذلك ونادي إلى قدرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم إلى أرواح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أئمة مجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية والمحققين والأولياء قومي أجمعين وصواب مثل ذلك مع مجد برك وإحسانك ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تبدأ لهم من النار وإذا لهم من النار وفتاقا لهم من النار وسترا لهم من النار وإجابا لهم من النار ونجاة لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واقبلهم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة وشفاعة إلى أرواحهم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf sekali lagi saya mohon ampun dan maaf. Teriring ucapan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu, wabil khusus mau mendengarkan apa yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa mengamalkan dan mudah-mudahan dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.